Ya, kita lanjut. Yang pertama tadi adalah garis utama. Garis utama itu di mana? Garis utama itu ada di leher. Ini. Ini garis utama itu ada di leher. Ini disebutnya garis utama. Karena setiap tubuh manusia itu memiliki garis. Jari, lengan, sikut, tangan, kaki, semuanya punya garis. Ini disebut garis utama. Disebutnya garis antara batas dunia dan akhirat. Antara hidup dan mati. Ya, karena orang nggak punya tangan masih bisa hidup, orang nggak punya leher antara dunia dan akhirat. Oke, garis utama itu di leher. Orang nggak punya kaki masih bisa hidup, tapi orang nggak punya leher antara dunia dan akhirat, antara batas dunia dan batas akhirat. Oke, makanya kita perhatikan dulu batasnya adalah leher. Leher ke atas disebutnya apa? Wilayah dunia. Semua penyakit dari leher ke atas, apapun penyakitnya, baik benjolan di leher, baik amandel, baik sakit di mulut, gigi, sariawan, bau mulut, dan lain sebagainya, yang di wajah, yang di kepala, apapun penyakit dari leher ke atas, disebutnya wilayah dunia. Apa itu wilayah dunia? Keinginan, harapan, angan-angan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kecintaan, dunia yang berlebih. Itu penyebabnya. Ingat-ingat ya, penyakit dari leher ke atas disebutnya wilayah dunia. Penyebabnya apa? Keinginan, harapan, angan-angan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kecintaan, dunia yang berlebih. Nah, penjelasannya seperti apa nanti kita simak baik-baik ya. Kemudian yang kedua adalah garis dari leher ke bawah. Disebutnya wilayah akhirat. Berkaitan dengan ibadah dan rohani. Segala penyakit yang ada dari leher, dada, perut, tangan, di bawah perut, kaki, lutut, dan lain sebagainya, itu penyakit yang disebabkan karena perkara akhirat, yaitu perkara ibadah dan perkara ruhaninya. Ya, jadi kalau pengen sembuh, yuk kita perbaiki dulu. Nah, lantas tubuh kita dibagi juga menjadi dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Jika ada penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki, sakit itu bagian tubuh sebelah kanan, itu disebabkan karena apa? Hablum minan nas rahmatan lil alamin. Disebabkan karena hubungan kita dengan manusia dan hubungan kita dengan alam semesta. Penjelasannya seperti apa? Nanti simak baik-baik. Jika ada penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelah kiri, disebutnya hablum minallah. Adanya perjalanan hidup yang merusak hubungan kita dengan Allah. Adanya apa? Adanya dosa. Tahu dari mana? Tahu dari kitab. Makanya belajar. Ya, penyebabnya adalah dosa. Oke? Saya ambil contoh. Mungkin sering dijadikan contoh. Contoh saja, penyakit stroke. Teman-teman tahu penyakit stroke? Ya, stroke itu secara medis adanya sumbatan pada saraf otak. Jika saraf otak kanan yang tersumbat, maka stroke-nya sebelah kiri. Jika otak kiri yang tersumbat, stroke-nya sebelah kanan. Karena otak kanan menggerakkan organ tubuh sebelah kiri, otak kiri menggerakkan organ tubuh sebelah kanan. Pelajaran kelas 4 SD. Lihat, orang stroke itu ciri-cirinya apa? Tangan dan kaki berkurang fungsinya. Bahkan ada yang sampai lumpuh. Saya ambil contoh stroke kanan dulu deh. Tangan dan kaki itu wilayah di atas leher apa di bawah leher? Tangan dan kaki itu wilayah di atas leher apa di bawah leher? Jika wilayah di bawah leher disebutnya wilayah dunia apa wilayah akhirat? So, jika di bawah leher itu disebutnya wilayah dunia apa wilayah akhirat? Di bawah leher itu disebutnya wilayah akhirat. Sebelah kanan itu hablum minannas apa hablum minallah? Supaya teman-teman jadi makin paham ya. Jadi makin paham, gampang memahami. Sebelah kanan itu hablum minannas apa hablum minallah? Betul, hablum minannas. Yuk simak baik-baik. Orang yang terkena penyakit stroke sebelah kanan, tangan dan kaki berkurang fungsinya, bahkan tangan dan kaki ada yang sampai lumpuh. Tangan dan kaki wilayah di bawah leher disebutnya wilayah akhirat. Sebelah kanan disebutnya hablum minannas. Apa penyebabnya? Perkara akhirat yang hubungannya dengan manusia. Ini penyebab stroke sebelah kanan. Perkara akhirat yang berhubungan dengan manusia itu apa?
adanya silaturahim yang rusak. Sok, orang yang setruk sebelah kanan, apa kabar silaturahim Anda dengan orang terdekat Anda? Apa kabar silaturahim Anda dengan saudara-saudaranya, dengan kerabatnya, dengan tetangganya, dengan temannya? Apa kabar silaturahim Anda dengan mertua Anda, dengan rekan kerja dan lain sebagainya? Apa kabar? Karena orang yang terkena penyakit stroke sebelah kanan adalah orang yang memiliki masalah memutus silaturahim. Itu teman-teman. Ya, sok yang terkena stroke sebelah kanan pasti langsung merasakan. Ingat dengan siapa dia tidak akur. Ya, atau mungkin teman-teman yang melihat saudaranya, keluarganya yang stroke sebelah kanan pasti bisa langsung ingat. Ya, pasti bisa langsung ingat. Ya, seperti itu ya. Jadi orang yang terkena penyakit stroke sebelah kanan itu secara medis adanya sumbatan pada saraf otak sebelah kiri. Penyebab penyakit itu dosa. Dosa mana yang menyebabkan penyakit itu? Adanya silaturahim yang rusak. Ya, adanya silaturahim yang rusak. Apa penyebab silaturahim itu rusak? Adanya sumbatan otak kiri. Ya, otak kiri itu apa? Di atas leher disebutnya wilayah dunia, otak kiri disebutnya hablum minallah. Perkara dunia yang hubungannya dengan Allah, jodoh, rizki, mati. Perkara jodoh, perkara rizki, perkara mati. Penyebab rusaknya silaturahim itu. Sok, stroke sebelah kanan. Perkara rizki, gara-gara warisan. Silaturahim jadi rusak. Sok. Gara-gara rizki ini, gara-gara warisan, gara-gara dagangan, persaingan bisnis, silaturahim jadi rusak. Sok, stroke-nya sebelah kanan. Perkara jodoh. Jodoh itu gimana? Contoh. Dengan anaknya bisa akur, dengan orang tuanya bermusuhan, sok, bermusuhan dengan mertua, sok, bisa stroke sebelah kanan. Kemudian, perkara jodoh apa lagi? Misal kita punya anak, ada yang lamar, kita nggak setuju dengan orang itu, karena tahu orangnya mungkin biar gimana-gimana, nah, tapi menolaknya dengan cara yang tidak baik, sampai membuat orang itu sakit hati, dan akhirnya rusak silaturahim, sok, stroke sebelah kanan menanti. Stroke sebelah kanan akan menanti. Itu ya. Kemudian perkara mati. Nah, ini paling berbahaya nih. Kalau perkara mati itu paling berbahaya. Contohnya apa? Kita punya masalah dengan seseorang. Orang itu kecewa, sakit hati kepada diri kita. Kita belum minta maaf, orangnya sudah dipanggil dulu oleh Allah. Kita belum minta maaf kepada orang yang kita sakiti sampai rusak silaturahim, ternyata orang itu udah dipanggil dulu oleh Allah. Orangnya sudah meninggal duluan. Sok, stroke-nya sulit sembuh kalau yang kayak gitu. Ya, stroke-nya sulit sembuh kalau yang seperti itu. Seperti itu ya. Teman-teman, disimak baik-baik dulu ya. Didengarkan baik dulu, apalagi yang baru bergabung, jangan banyak nanya dulu, simak dengan baik-baik. Oke? Supaya paham, tidak gagal paham. Simak aja dulu, apalagi yang baru bergabung, simak dulu aja. Jadi ya teman-teman ya, simak dulu aja. Intinya, 3 perkara, jodoh, rizki, mati. Gara-gara perkara jodoh, menolak seseorang. Atau mungkin gara-gara perkara jodoh, kita tidak bisa berhubungan baik, dalam arti berhubungan baik dengan mertuanya, ipar kita, atau saudara-saudara dari pasangan kita. Sok sebelah kanan teman-teman. Ya. Kemudian yang kedua, perkara rizki. Gara-gara perkara warisan, gara-gara perkara bisnis, gara-gara perkara dagangan. Akhirnya Pak, rusak silaturahim. Sok, stroke sebelah kanan teman-teman. Yang ketiga, perkara mati. Kita punya kesalahan kepada seseorang. Kita belum minta maaf. Orangnya yang sakit hati udah mati duluan. Sok, sulit banget sembuhnya kalau yang kayak gitu. Ya, sulit banget sembuhnya kalau yang kayak gitu. Itu kalau stroke sebelah kanan. Maka solusinya Pak, perbaiki silaturahimnya. Dengan siapapun Anda tidak akur, mulai saat ini akurkan. Minta maaf dan memaafkan. Perkara orang tersebut mau memaafkan atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sudah mohon ampun kepada Allah, kita sudah minta maaf dan kita sudah memaafkan. Itu yang paling utama. Oke? Itu yang paling utama. Ketika silaturahimnya semuanya sudah diperbaiki. Dengan saudara, keluarga, kerabat, orang dekat, semuanya diperbaiki. Ternyata stroke-nya belum sembuh. Berarti ada kemungkinan penyebab stroke-nya yang kedua, rahmatan lil alamin. Hubungannya dengan alam semesta. Mungkin adanya perilaku perbuatan yang menyakiti makhluk Allah,
merusak makhluk Allah, membunuh makhluk Allah tanpa menyebut asmanya, kemudian menyiksa makhluk Allah, bahkan memfitnah makhluk Allah, itu bisa jadi penyebabnya. Contoh, tangan dan kakinya pernah dipakai untuk membunuh binatang tanpa mengucap kalimat Allah. Kemudian teman-teman, tangan dan kakinya mungkin pernah dipakai untuk menyiksa makhluk-makhluk Allah yang lain, merusak alam semesta dan lain sebagainya, itu juga bisa. Ya, itu juga bisa. Memfitnah makhluk Allah juga bisa. Apa sih memfitnah? Gara-gara makan garam saya jadi darah tinggi. Oh, memfitnah makhluk Allah. Bisa jadi darah tinggi, maaf, bisa jadi stroke. Tuh, bisa jadi stroke. Ya, bisa jadi stroke. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian kita simak baik-baik ya teman-teman ya. Simak baik-baik. Mungkin rizki yang ia dapat dari alam semesta. Apa sih isinya alam? Bumi, air, angin, api. Jualan galon isi ulang. Misal, jualan tanah, jual beli tanah, jualan batu bata, jualan genteng, jualan batu, jualan kayu, jualan daun, dan lain sebagainya. Segala unsur alam ia jadikan bisnis. Namun ia lupa untuk bersedekah, sok setruk sebelah kanan. Ya, segala unsur alam yang ia jadikan bisnis, namun ia lupa untuk bersedekah, sok setruk sebelah kanan. Ya, setruk sebelah kanan. Oke? Paham di sini teman-teman? Udah mulai paham belum? Udah mulai paham belum? Jadi setruk sebelah kanan itu karena adanya sumbatan otak sebelah kiri. Itu secara medis. Ya. Lantas dari mana datangnya penyakit itu? Rasulullah bersabda, datangnya dari dosa. Gerbangnya dosa, sifat perilaku perbuatan. Dari sifat yang seperti apa, perilaku perbuatan seperti apa yang menyebabkan penyakit setruk? Inilah penyebabnya tadi. Ya, dari sini paham ya, itu untuk setruk sebelah kanan. Lantas bagaimana dengan setruk sebelah kiri? Setruk sebelah kiri secara medis adanya sumbatan otak sebelah kanan. Sehingga mengakibatkan terjadinya gangguan saraf badan sebelah kiri. Berkurang fungsinya, bahkan ada yang sampai lumpuh. Ingat, tangan dan kaki wilayah mana? Di bawah leher. Disebutnya wilayah akhirat. Berkaitan dengan ibadah dan ruhani. Sebelah kiri disebutnya hablum minallah. Perkara akhirat yang hubungannya dengan Allah. Perkara apa itu? Adanya perjalanan hidup yang melahirkan dosa. Contoh, kemunafikan, kemusyrikan, kezoliman, kesombongan, kemaksiatan, riba. Maka bagi teman-teman yang terkena penyakit setruk sebelah kiri, segera bertobat dari dosa-dosa ini. Pertama, kemunafikan. Kedua, kemusyrikan. Ketiga, kemaksiatan. Keempat, kezoliman. Kelima, kesombongan. Keenam, apa tadi namanya? Dosa riba. Kemunafikan, kemusyrikan, kesombongan, kemaksiatan, kezoliman, dan dosa riba. Segera bertobat dari itu. Mohon ampun kepada Allah. Kenapa bisa melakukan dosa itu? Kenapa dia melakukan dosa itu? Adanya sumbatan otak sebelah kanan. Otak itu di atas leher, sebelah kanan itu hablum minanas. Perkara dunia yang berhubungan dengan manusia. Harta, tahta, keluarga. Ya. Demi sebuah harta, demi sebuah tahta, dengan alasan keluarga, ia melakukan dosa-dosa itu. Banyak? Banyak. Sok, demi sebuah harta, ya, dia melakukan kemusyrikan. Banyak? Banyak. Demi dagangan laris, melakukan kemusyrikan. Banyak? Banyak. Demi mendapatkan jabatan, melakukan kemaksiatan, melakukan kezoliman, melakukan kemunafikan, melakukan kemusyrikan. Banyak? Banyak. Banyak teman-teman. Ya, kemudian demi keluarga. Penyakit dalam tubuh kita. Ternyata dari hal-hal seperti itu bisa mendatangkan penyakit-penyakit dalam tubuh kita. Maka bagi teman-teman yang punya penyakit setruk sebelah kiri, segera bertobat dari perkara itu tadi. Kemunafikan, kemusyrikan, kezoliman, kesombongan, kemaksiatan, dan dosa riba.
segera bertobat. Segera bertobat. Ya. Paham ya teman-teman ya? Yang pertama, Allah titipkan kita penyakit sebagai bentuk cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Bukan Allah perintahkan kita nyari obat, bukan. Namun Allah berpesan untuk kita taubat. Maka yang paling pertama adalah akui kesalahan kita. Mohon ampun kepada Allah, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Itu yang paling utama. Akui kesalahan kita. Mohon ampun kepada Allah, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Itu yang paling utama. Kemudian, mohon kepada Allah agar dibimbing langkah kakinya untuk mendapatkan sembuh yang Allah berkahi, sembuh yang Allah ridhoi. Bagaimana jalan sembuh yang diberkahi? Jalan sembuh yang diajarkan dalam Al-Quran, jalan sembuh yang diajarkan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah menyampaikan, beliau bersabda, semua penyakit ada obatnya dan sebaik-baik pengobatan adalah hijamah, maka lakukanlah hijamah. Apa itu hijamah? Berbekam. Maka silakan berbekam. Ya, di mana bekamnya? Rasulullah bersabda 1 titik bekam bisa mengobati 72 penyakit, yaitu titik kahil di punuk. 1 titik lagi bisa menyembuhkan 100 penyakit, yaitu titik umum mugis di puncak kepala. Maka silakan bekam di puncak kepala dan silakan bekam di tengkuk lehernya. Bagi teman-teman yang terkena penyakit stroke, silakan. Itu ikhtiarnya. Apalagi ikhtiarnya disebutkan dalam kitab Tibun Nabawi. Kitab Tibun Nabawi adalah rujukan utama para ulama yang berdakwah lewat jalan pengobatan. Apa sih yang bisa kita makan, yang bisa kita minum untuk membantu mempercepat jalannya sembuh? Salah satunya yaitu dengan mengkonsumsi bawang putih. Cukup makan setengah siung bawang putih yang mentah, dikunyah langsung antara jam 11 sampai jam 1 siang. Ya, antara jam 11 sampai jam 1 siang. Itu seperti itu. Kenapa? Karena di antara jam itu matahari tepat di atas kepala kita. Kemudian, apalagi yang dianjurkan? Disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 69. Disebutkan oleh Rasulullah. Apa yang bisa menjadi ikhtiarnya lagi? Madu. Ya. Jadi kalau bicara ikhtiar, nggak usah jauh-jauh. Katanya umat Islam, katanya orang Islam. Islam udah punya pedoman, Al-Quran dan Sunnah. Ngapain nyari yang aneh-aneh? Kalau dalam agamanya udah ada solusi, agamanya udah ngasih petunjuk, ngapain cari solusi dengan jalan yang lain? Katanya umat beragama, ngakunya orang Islam. Islam udah ngasih tahu petunjuk, tapi nggak mau diikuti petunjuknya. Gimana? Emang ada solusi nasihat petunjuk obat yang lebih baik dari Al-Quran dan Sunnah? Nggak ada teman-teman. Mau nyari dimanapun nggak ada. Solusi petunjuk obat yang lebih baik dari Al-Quran dan Sunnah? Nggak ada. Makanya kalau udah ada dalam agama kita, ngapain cari yang aneh-aneh? Nyari yang jauh-jauh, ngapain di Al-Quran ada? Dalam Sunnah Nabi kita ada, ngapain sampai ke luar negeri? Ngapain atuh dah? Madu dicampur bawang putih boleh nggak? Sangat boleh sekali. Sangat boleh sekali. Malah bagus gitu teman-teman. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Silakan bisa diikhtiarkan. Namun tetap ya, tugas kita bukan mengedepankan ikhtiar loh. Meskipun Allah dan Rasulullah mengajarkan ikhtiar itu. Namun tugas kita bukan mengedepankan ikhtiar. Namun sadar akan teguran. Sadar akan kesalahan, sadar akan dosa. Kalau kita mau memperbaiki kesalahan kita, menyadari kesalahan kita, gerbang sembuh itu mudah. Gerbang sembuh itu mudah. Bahkan gini teman-teman, ketika kita sakit, kemudian kita menyadari sakit kita gara-gara dosa, sakit kita gara-gara kesalahan kita. Allah Rabb yang maha menyembuhkan. Kira-kira 1 butir nasi, Allah menghendaki sembuh, kira-kira bisa sembuh nggak? Kira-kira, kalau Allah kan Rabb yang maha menyembuhkan, dengan sebutir nasi Allah menghendaki sembuh, kira-kira sembuh nggak teman-teman? Kira-kira dengan sebutir nasi, jika Allah sudah menghendaki sembuh, sembuh nggak teman-teman? Sembuh kan? Dengan sedeguk air putih, jika Allah sudah menghendaki sembuh, sembuh nggak teman-teman? Sembuh. Menciptakan langit tanpa tiang saja Allah mampu, apalagi hanya menyembuhkan penyakit kita. Mudah bagi Allah ketika Allah sudah menghendaki. Itu teman-teman. Contoh, ini apa ini? Air minum. Ya, ini air minum. Kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba memohon kepadamu. Dengan air, Engkau jadikan sumber kehidupan. Hamba mohon ya Allah, jadikanlah air ini sebagai jalan kesembuhan segala penyakit-penyakit hamba.
sumber tenaga yang melahirkan ketaatan, jalan keberkahan, darah dan daging hamba. Dengan berkahnya salawat, hamba bermunajat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu baca Al-Fatihah 1 kali. Bismillah. Lalu tiupkan. Ini tangan kanan ya. Kita minum sebagaimana minum yang diajarkan Rasulullah. Meskipun Rasulullah nggak pakai sedotan ya. Maksudnya minum yang seperti apa? Per 3 teguk. Kira-kira kalau Allah sudah menghendaki sembuh, sembuh nggak teman-teman? Makanya sembuh itu mudah, ngapain dibikin ribet sih? Sembuh itu murah, ngapain cari yang berbayar? Cari yang mahal. Ya, sembuh itu gratis. Ngapain cari yang mahal-mahal? Ngapain? Ya, sembuh itu mudah, murah, gratis. Bagi siapa? Yang mau. Karena perantara sembuh itu bisa dengan cara apapun selagi tidak keluar dari syariat agama kita. Tugas kita bukan mencari perantaranya. Tugas kita bagaimana caranya agar Allah mau menghendaki kita sembuh. Allah mau meridhoi kita sembuh. Itu poin utama. Coba teman-teman fokuskan itu saja. Pasti kesembuhan datang. Namun kalau hanya sibuk ikhtiar ke sana, sibuk terapi ini, sibuk belajar itu, sibuk mendalami obat ini dan lain sebagainya, ya nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Maka poin paling utama adalah kesadaran akan kesalahan. Ya, kesadaran akan kesalahan. Nah, ini ada pertanyaan. Kalau vertigo gimana? Vertigo, ketika membuka mata, ruangan berputar. Ketika menutup mata, putarannya berkurang. Ketika mata dibuka, pusingnya luar biasa. Ketika mata dipejamkan, pusingnya berkurang. Mata adalah jendela dunia. Orang yang hidup terlalu banyak keinginan, harapan, angan-angan dunia berlebih, kecintaan dunia yang berlebih akan melahirkan kelalaian. Apa yang dilihat, bawahnya pengen, berharap, berangan-angan. Sok, segala sesuatu obsesinya dunia mulu. Dari obsesi itu akan melahirkan kelalaian. Ciri-ciri kelalaiannya apa? Ketika lagi nguap, buka mulut begitu lebar. Nguap. Sehingga apa? Telinga akan bunyi klik. Telinga bunyi klik, tanda apa? Angin itu masuk ke dalam telinga dan terkunci. Dia tidak bisa keluar lagi. Semakin banyak angin yang masuk terkunci di dalam telinga, itulah penyebab daripada vertigo secara medis. Silakan tanya ke dokter, dok, benar atau tidak adanya vertigo disebabkan karena adanya sumbatan angin pada telinga. Adanya sumbatan angin pada telinga. Maka bagi teman-teman yang terkena penyakit vertigo, mulai saat ini, hayu, obsesi dunia jangan terlalu dikedepankan. Obsesi dunia jangan terlalu apa ya bahasanya ya. Jadi segala sesuatu tuh obsesinya dunia mulu. Tidak memikirkan akhirat. Besok sholat apa tidak nggak dipikirin. Tapi besok mau makan apa, sampai pusing mikirin. Tuh teman-teman. Ya. Sehingga Pak, hidupnya jadi lalai. Ciri-ciri orang lalai, kalau lagi nguap, buka mulutnya lebar banget. Nguap. Sampai akhirnya Pak, bunyi klik pada telinga. Pernah nguap bunyi klik telinganya? Ketika bunyi klik, itu tanda angin itu tersumbat dan dia tidak bisa keluar lagi. Semakin banyak angin yang tersumbat, penekanan sistem saraf otak, terjadilah vertigo. Ya, terjadi vertigo. Lantas bagaimana jalan sembuhnya? Mohon ampun kepada Allah dari kecintaan dunia yang berlebih. Itu yang paling utama. Yang kedua, ikuti cara Rasulullah ketika nguap. Bagaimana yang diajarkan Rasulullah ketika nguap? Rasulullah ketika nguap, mulutnya ditutup, dikunci. Biarkan angin keluar lewat hidung. Segala penyakit masalah sinus, insya Allah pelan-pelan sembuh. Ketika nguap, mulutnya ditutup, air mata akan keluar. Pegang air matanya, berpasir, insya Allah segala masalah pada mata minus 2 silinder sembuh. Ketika lagi nguap, mulut ditutup, angin dari telinga akan keluar. Insya Allah vertigonya sembuh. Sok, jalan sembuhnya mudah nggak teman-teman? Cukup akui kesalahan, akan kecintaan dunia yang berlebih, obsesi dunia yang berlebih, ambisius akan dunia yang berlebih. Cukup akui kesalahan itu, bertobat, tidak mengulanginya lagi.
Kemudian mulai saat ini ketika nguap ikuti cara Rasulullah ketika nguap. Mulutnya ditutup. Biarkan angin keluar lewat hidung. Air mata keluar, angin telinga keluar. Sok sembuh vertigonya. Sembuh. Kalau nggak percaya dibuktikan. Buktikan. Gak usah harus dengan obat ini, obat itu, dan lain sebagainya. Gak usah. Bahkan dengan jari telunjuk yang kita pakai untuk bersyahadat, ini bisa dipakai untuk membantu mengeluarkan angin-angin dalam telinga. Sok, pegang di sini teman-teman. Ya, sekali lagi ya, pegang di sini. Maaf ya. Ini rambut, ini kulit. Ada garis antara rambut dan kulit, batas antara rambut dan kulit, tekan di sini. Ikuti, ya, ikuti sampai depan telinga. Lalu tutup sampai rapat, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, lalu tarik. Sok, seketika langsung enteng kepalanya, enteng badannya, ringan, bahkan keluar keringat. Sok buktikan teman-teman. Sok dibuktikan teman-teman. Cukup diusap dari sini sampai ke depan. Kemudian ditekan sampai rapat lubang telinganya, tarik, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seketika langsung enteng. Kepalanya enteng, badannya hangat. Sok buktikan teman-teman. Ayo sama-sama kita jemput sembuh yang berkah. Sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketaatan. Sembuh yang mudah, murah, dan gratis. Gratis teman-teman. Ngapain harus beli yang mahal-mahal? Yuk. Udah dipraktekin belum? Sok. Kalau mau dua-duanya boleh. Dari sini tekan. Ikuti garisnya. Sampai depan telinga tekan. Sampai rapat lubang telinganya. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarik. So, keduanya langsung enteng. Keluar keringat hangat. Sampai ke punggung-punggung semuanya hangat. Kepala langsung ringan. Mata langsung jernih. Pusing langsung hilang. Sok buktikan. Buktikan. Ya. Tuh ya teman-teman ya. Pokoknya kalau kita hidup mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Mudah hidup kita itu teman-teman. Mudah. Mudah. Sok, teman-teman yang terkena penyakit vertigo, yang sering sakit kepala, migrain, kelayangan, praktekin seperti ini, terbukti nggak? Praktekin dulu. Praktekin dulu. Kalau hanya sebatas nonton tanpa mempraktekkan, tidak akan jadi ilmu, hanya jadi wawasan. Ingat, kalau hanya sebatas mendengarkan dan nonton tidak dipraktekkan, tidak jadi ilmu, hanya jadi wawasan. Yuk praktekkan dulu, tekan di sini, ikuti garis rambutnya sampai depan telinga, tutup dengan rapat, tarik, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seketika langsung ringan gak badannya? Kepala langsung enteng, pusing berkurang, bahkan sembuh, bahkan keluar keringat. Sok. Udah belum? Praktekin dulu deh. Praktekin. Praktekin ya. Udah? Sendawa. Udah? Gitu teman-teman. Saya tuh paling suka kalau semisal ketika ada yang bertanya, yang lain menyimak, kemudian dijelaskan, dikasih solusi dan petunjuk bahkan terapinya, langsung ikut mempraktekkan. Karena apa? Karena dengan cara seperti ini ilmu mudah masuk, ilmu mudah dipahami. Kalau hanya sebatas mendengarkan, nanti ujung-ujungnya hanya jadi wawasan. Ya, ujung-ujungnya hanya jadi wawasan. Yuk, buat apa banyak wawasan jika tidak merubah diri kita? Yuk, sedikit saja wawasan, yang penting kita berubah aja, itu udah lebih baik teman-teman. Ya, makanya seperti itu ya. Makanya hidup itu enak. Makanya mulai saat ini, hayu yang teman-teman yang ada di room ini, ketika ada yang bertanya apa, kita bahas penyakitnya. Itu jangan hanya sebatas didengarkan, oh itu mah bukan penyakit saya. Jangan. Itu bisa jadi bekal untuk kita. Sehingga apa? Ketika kita memahami, kelak kita bisa menjadi orang bermanfaat bagi yang lain. Ternyata ada saudara yang sakit kepala dan terkena penyakit ini. Ya, kita sampaikan. Ya, maka kita akan jadi perantara kebaikan itu. Sok, sebaik-baik manusia dan yang paling bermanfaat. Ya, udah teman-teman? Enak nggak? Enak nggak? Terbukti nggak? Terbukti nggak? Terbukti nggak? Hanya dengan seperti itu terbukti nggak teman-teman? Tuh,
Itu baru jari telunjuk. Bagaimana dengan jari yang lain? Ya. Nanti kita bahas lagi ya. Ini ada pertanyaan. Ada tumor di leher. Nah, yuk. Ini ada pertanyaan, ada tumor di leher. Nanti diajarkan lagi nih dengan telapak tangan, dengan jari-jari yang lain. Karena bisa bermanfaat sangat luar biasa bagi tubuh kita. Sekarang kita bahas dulu penyakit yang ada di leher. Karena tadi ada pertanyaan. Penyakit di leher itu apa? Pertama, radang tenggorokan, amandel, batuk, tumor, tiroid, ada lagi kelenjar getah bening. Ingat, leher apa tadi disebutnya? Garis utama, batas antara dunia dan akhirat. Kalau secara alam kenabian, bukan alam kenabian, jadi dikasih nama-nama nabi itu untuk mempermudah mempelajarinya. Jadi teman-teman jangan langsung, oh kok kayak gini, enggak. Jadi ulama-ulama kita terdahulu itu ketika menyampaikan ilmu hal-hal seperti ini suka sekali memakai bahasa filosofi. Sebagaimana Al-Quran. Al-Quran kan bahasa-bahasa yang sangat luar biasa. Bahasa-bahasa perumpamaan. Nah, makanya tubuh manusia itu dalam kitab ini, wilayah kepala disebutnya wilayah Nabi Daud, ini Sulaiman, ini Yusuf, ini Khidir, ini Ismail, ini Musa, ini Ibrahim, ini Adam, ini Isa, ini Yunus, ini Lut. Itu sebagai bahasa perumpamaan. Ya. Kenapa saya sampaikan dulu? Karena zaman sekarang banyak orang kritis. Mendengar sesuatu langsung justifikasi. Nah, zaman sekarang tuh banyak orang kritis. Nah, makanya saya sampaikan ini adalah bahasa perumpamaan untuk mempermudah. Sebagaimana Al-Quran, bahasanya perumpamaan. Kalau kata orang Jawa, bahasanya sanepa. Kalau kata orang Sunda, itu apa namanya itu? Bahasa perumpamaan itu. Ininya seperti itulah. Ya. Leher disebutnya wilayah Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah simbol daripada anak yang soleh. Leher tadi apa namanya? Batas antara dunia dan akhirat. Adanya kita di dunia dilahirkan oleh orang tua. Adanya kita di akhirat meninggalkan warisan yaitu anak keturunan kita. Siapapun yang punya penyakit yang ada di leher, dari mana penyebabnya? Kesalahan yang mana? Dosa yang apa? Adanya sifat, perilaku, perbuatan, ucapan yang menyakiti orang tua. Yang menyakiti hati orang tua. Menggores luka pada hatinya. Sok akan muncul penyakit pada leher. Membentak orang tua, memarahi orang tua, sikapnya tidak sopan pada orang tua, perilakunya yang tidak sopan pada orang tua, apalagi memusuhi orang tua, sok penyakitnya di leher akan muncul. Entah itu radang tenggorokan, sok, entah itu amandel, gandongan, tiroid, kelenjar getah bening, tumor, dan lain sebagainya, sok teman-teman. Bisa juga disebabkan karena apa? Adanya sifat perilaku perbuatan yang menyakiti hati anak. Contoh, membanding-bandingkan anaknya dengan anak orang lain. Makanya jadi anak tuh kayak dia tuh, rajin sholat, enggak kayak kamu. Contoh teman-teman. Ya. Atau mungkin kita sebagai orang tua sedang berantem dengan pasangan kita, anak kita mengetahui kita sedang berantem. Sok muncul penyakit di leher. Ya, akan muncul penyakit di leher. Sok teman-teman. Makanya anak kecil yang sering gandongan, anak kecil yang sering punya masalah amandel dan sebagainya, sok orang tuanya sering berantem enggak? Kalau lagi berantem, anaknya tahu enggak lagi berantem? Apalagi teriak-teriak di dalam rumah, anaknya sampai ketakutan, sok anaknya nanti muncul amandel. Sok teman-teman. Radang tenggorokan, gondongan, dan lain sebagainya. Ya, begitupun penyakit leher. Ya, seperti yang tadi. Adanya sikap, perilaku, perbuatan, ucapan menyakiti hati orang tua, menyakiti hati anak ternyata bisa menjadi penyebab penyakit pada leher. Dan ada satu lagi yang paling berbahaya. Adanya sikap, perilaku, perbuatan, ucapan yang justru ia melakukan kesalahan itu kepada Allah. Menganggap Allah tidak adil, menganggap Allah tidak baik, merasa putus asa. Ketika ada orang menginginkan sesuatu, ia sudah berjuang sepenuh hati, doa dan ikhtiar dimaksimalkan. Namun ketika kenyataan tak seindah harapan, mimpi jadi bumerang, akhirnya ia menyalahkan Allah, ia menyalahkan takdir, ia merasa udah
udah nggak ada udah intinya udah menyalahkan Allah, menyalahkan takdir. So, muncul kelenjar getah bening. Ya. Karena penyakit leher yang paling berbahaya adalah kelenjar getah bening. Orang yang terkena penyakit kelenjar getah bening adalah orang yang pernah mengalami ada fase di mana ia marah kepada Allah, tidak mau menerima catatan takdir, menganggap Allah tidak adil, menganggap Allah tidak baik ketika kenyataannya tidak seindah harapannya. So, bagi teman-teman yang terkena penyakit kelenjar getah bening, ada nggak di sini? Ada nggak pernah ngalamin fase itu? Ketika kenyataan tak seindah harapan, kecewa kepada Allah, kecewa kepada takdir, menganggap Allah tidak adil, menganggap Allah tidak baik, menganggap hidup sudah nggak ada artinya apa-apa. So, kelenjar getah bening muncul, teman-teman. Ya. Lantas bagaimana jalan sembuh bagi teman-teman yang terkena penyakit di leher? Jalan sembuhnya yang pertama, mohon ampun kepada Allah akan dosa kita kepada orang tua atau kepada anak kita. Yang kedua, minta maaf kepada orang tua jika masih hidup. Jika orang tua sudah meninggal, ziarahlah ke makamnya. Kemudian pulanglah. Selepas ziarah, mohon maaf kepada Allah akan dosa kita kepada orang tua dan mohon disampaikan maafnya kepada orang tua. Tuh ya. Ya. Kemudian minta maaf pula kepada anak. Sok sakit leher minta maaf aja sama anak. Itu bisa sembuh, teman-teman. Sakit leher minta maaf aja sama orang tua, sembuh. Atau mungkin orang tuanya udah meninggal, sakit lehernya nggak sembuh-sembuh, ziarah aja ke makam orang tuanya. Ziarah. Kemudian sepulang ziarah berdoa, mohon ampun kepada Allah akan dosa-dosa kepada orang tua dan mohon ampun kepada Allah agar disampaikan permintaan maafnya kepada orang tua. Sembuh, teman-teman. Ini kan ilmu praktek. Kalau nggak dipraktekin nggak akan bisa merasakan, nggak akan bisa melihat kedahsyatannya. Itu seperti itu, nggak akan bisa. Karena di sini semuanya ilmunya ilmu praktek. Ilmunya ilmu praktek. Ya. Contoh lagi, ilmu praktek lagi. Tadi jika jari telunjuk kita sentuh di bagian tubuh yang sakit bisa jadi jalan sembuh. Kita sentuh di daerah sini itu bisa jadi jalan sembuh. Kalau di sini untuk apa? Contoh di sini untuk asam lambung, jantung, paru-paru, penyakit GERD dan lain sebagainya, itu bisa. Kemudian kita sentuh lagi di titik punuk, disebutnya titik kahil. Di sini kan ada punuk jendol nih. Tekan aja dengan jari telunjuk, diputar-putar kayak gini sambil ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sok. Ada di sini yang punya kolesterol, hipertensi, sok, diabetes, asam urat, rematik, punuknya sering sakit kepala, ini punuknya sentuh aja dengan jari telunjuk sambil ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sok. Seketika juga langsung enteng badannya, sendawa. Ketika kolesterol bawaannya ngantuk langsung seger. Sok, teman-teman. Ya. Ya. Dan tangan kita itu bisa menjadi perantara kesembuhan yang sangat luar biasa. Bahkan tangan kita ini bisa sebagai terapi untuk kecerdasan otak. Tangan kita bisa sebagai terapi untuk menguatkan daya ingat nih, apalagi yang masih punya anak, yang anaknya masih pada sekolah, supaya rajin belajar, mudah menghafal, anak jadi cerdas, anak jadi pintar, anak jadi cekatan. Itu ketika bisa menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kiri, kemudian dengan saraf motoriknya diimbangkan, dimizankan, anak pasti cerdas. Ya, percaya nggak? Jari kita bisa sebagai perantara kecerdasan otak. Di sini ada yang punya anak sulit belajar, anak yang sulit menghafal, diajak belajar sulitnya Masya Allah, disuruh hafalan sulitnya Masya Allah. Ada? Yuk, terapi-terapi ini bisa jadi jalan kesembuhannya. Dalam arti sembuh apa? Nanti belajarnya jadi mudah. Mudah menghafal, anak jadi cerdas. Anak jadi pintar. Mau nggak terapinya? Mau nggak terapinya? Hanya dengan tangan. Makanya kalau kita baru mempelajari tangan saja, itu sudah memiliki manfaat luar biasa sekali. Dengan telapak tangan doang, kita mempelajari jari-jari kita saja, itu udah ilmu yang sangat luar biasa sekali. Mau? Ya, pertama gini teman-teman. Simak baik-baik, yang mau direkam silakan direkam. Kayak gimana ya? Mungkin saya pakai ini deh. Ya, saya pakai ini deh. Ya, saya pakai ini ya. Anggap aja ini meja, ya. Anggap aja ini meja. Ya.
kita lakukan senam jari, disebutnya senam motorik. Senam ini bisa membantu mencerdaskan anak. Kenapa? Senam ini bisa memizankan antara otak kanan dan otak kiri dan mengaktifkan saraf motorik. Ya, caranya bagaimana? Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan nggak seperti ini? Kelihatan nggak? Termasuk orang yang gampang pelupa. Yuk, kelihatan nggak? Jari dua, jari telunjuk, jari tengah, tempelkan di meja. Ya, silakan teman-teman layarnya geser ke kiri supaya komentarnya tidak menutupi terapinya. Silakan layarnya geser ke kiri, nanti komentarnya tidak menutupi. Dah? Sekarang jarinya seperti ini. Pertama, angkat jari telunjuk. Silakan sambil dipraktekkan teman-teman. Yang kedua, angkat jari tengah. Dah? Angkat sebelah kanan. Dah? Angkat sebelah kiri. Kemudian lakukan terapinya. Kanan, kanan, kiri, kiri, kanan, kanan, kiri, kiri. Jangan ditertawakan. Kalau bisa aja udah keren. Sok. Jangan ditertawakan. Memang apa? Ya memang mudah. Prosesnya itu memang mudah. Makanya tertawa kalau kita udah tahu. Praktekin teman-teman. Ya. Ya, itu untuk pertama. Karena ada 4 tahapan. Yang kedua, nggak kelihatan ya. Saya turunin dikit deh. Ya, sulit gerakannya kan? Karena saraf motoriknya udah bermasalah. Apalagi yang sudah tidak muda lagi. Ini ya. Iya. Belum kelihatan. Kelihatan ya. Nah, kelihatan ya. Yang kedua teman-teman. Yang kedua bagaimana caranya? Ini batu, ini kertas. Oke. Cara terapinya bagaimana? Ini dug, ini geser. Ini dug, ini geser. Kemudian pindah seketika. Pindah lagi. Pindah lagi. Oke, itu cara kedua. Silakan dipraktekin. Bisa nggak? Kalau bisa keren. Ya, bisa nggak? Ini dug, ini geser. Ini dug, ini geser. Gantinya cepat. Nah, kalau bisa cepat, insya Allah otak kanan, otak kiri seimbang, cerdas orangnya. Ya, cerdas orangnya. Ini yang kedua. Bagaimana yang ketiga? Ini 2, tembak. Dibalik. Bisa? Kalau bisa lancar seperti ini, insya Allah cerdas orangnya. Ya, so, latih anak seperti ini, membantu mengaktifkan otak kanan dan otak kiri, sehingga saraf motoriknya aktif, sehingga cerdas orangnya. Saya pelan ya, seperti ini. Ya, bisa? Kalau bisa, keren. Ya, udah? Udah belum? Ya, sekarang tingkatan keempat yang paling sulit. Bagaimana caranya? Pukul paha, tepuk paha. Ini pegang hidung, ini pegang telinga. Ya, kemudian tepuk lagi. Ini yang pegang hidung, ini yang pegang telinga. Oke? Caranya bagaimana? Bisa seperti ini, insya Allah otak kanan dan otak kiri mizan, saraf motorik aktif, cerdas orangnya. Karena orang yang bisa seperti ini, dia bisa memizankan antara gerakan otak kanan dan otak kiri. Aktifnya itu bisa dimizankan. Pasti cerdas orangnya. Bisa nggak? Jangan dianggap sepele ya. Karena terapi ini memang terapi yang sederhana, namun memiliki manfaat luar biasa. Bahkan orang terapi ini aja bisa bahagia, teman-teman. Ya, orang terapi ini aja bisa bahagia. Itu ya. Lalu bagaimana supaya tidak menjadi anak yang gampang pelupa atau kita sebagai orang tidak pelupa? Salah satu terapinya bagaimana? Yuk, seperti ini teman-teman. Jari telunjuk, ibu jari. Jari telunjuk, sentuh lagi ibu jari. Putar pelan. Udah. Kalau udah, pindah jari tengah.
Ya, pindah jari manis, pindah jari kelingking. Ke tengah, ke manis, ke telunjuk lagi. Ya, seperti ini ya. Udah bisa? Stop. Kenapa? Terapi ini melatih konsentrasi yang tinggi. Ya. Sehingga orangnya yang pelupa, yang gampang lupa, insya Allah nggak pelupa-pelupa lagi. Ya, gini doang teman-teman. Ya, tuh, cuma gini doang. Ya, udah bisa? Udah bisa belum? Tak dipraktekin. Bahkan terapi seperti ini aja bisa bikin orang bahagia. Bisa bikin orang bahagia. Ketawa-ketawa. Sok praktekin. Bisa nggak? Yuk, slow motion. Ya, bisa? Bisa nggak? Pindah. Bisa nggak? Manis. Bisa? Udah bisa? Keren. Ya. Nah, lantas bagaimana? Nah, ini ada satu terapi lagi. Teman-teman bisa mempraktikkan terapi ini, insya Allah. Teman-teman termasuk karakter orang yang punya pendirian kuat, yang sulit dibohongi. Orang yang punya pendirian kuat, punya feeling, naluri yang tajam. Ya, punya feeling, punya naluri yang tajam. Ya, namun bukan overprotective ya, bukan prasangka buruk, tapi naluri. Nalurinya aktif. Yuk teman-teman praktekin kayak gini. Nah, ini salah satu terapi untuk menajamkan naluri. Ya, atau mungkin mempertajamkan ilmu analisa. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, analisa dikedepankan. Nah, mungkin bagi teman-teman yang di perusahaan, teman-teman yang di pabrik, mungkin paham maksud daripada analisa atau naluri itu apa. Yuk, tangan seperti ini. Bisa? Tangan dijulurkan seperti ini. Ikuti gerakannya. Ikuti gerakannya seperti ini. Tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Oke? Lihat. Sekarang satukan kedua tangan ini. Kayak gini bisa? Gerakin ibu jarinya bisa? Dah? Sekarang putar tangannya. Bisa nggak? Diputar tangannya bisa nggak? Udah bisa belum? Nah, ini untuk melatih apa? Naluri yang tajam, insting yang tajam. Dan biasanya orang seperti itu dalam menganalisa itu sesuai sasaran. Bisa nggak? Yuk, saya ulangi. Oke, pelan-pelan. Tangannya kayak gini. Kayak gini. Tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Oke. Lalu satukan kedua tangan ini jadi apa? Apa namanya tuh? Satukan kedua tangan ini dah. Caranya bagaimana kayak gini? Ya, dah? Tangannya udah disatukan? Ibu jarinya digerakin? Udah bisa? Sekarang putar tangannya. Bisa nggak? Bisa nggak? Sok dipraktekin. Ya, dipraktekin. Ya, tadi tahapannya dari tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3, tahapan 4. Nah, lalu untuk orang-orang yang suka pelupa, ya, kemudian untuk naluri atau insting, seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, nanti ada satu lagi. Yuk, bagaimana caranya? Cukup kayak gini, teman-teman. Bisa kayak gini. Kayak gini ya, gampangnya kayak gini nih. Ini kayak gini nih. Ya. Minta tolong orang lain sentuh jari kita salah satu, jari yang disentuh langsung digerakin. Bisa mempraktekkan itu keren. Ya, bisa mempraktekkan itu keren. Langsung bisa praktek itu keren. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Udah bisa? Iya, memang nggak mudah terapi seperti itu. Makanya di sini adalah ilmu praktek yang bisa merasakan. Udah bisa? Keriting jariku. Ya, nggak mudah kan?
Nggak mudah. Nah, nanti teman-teman praktekkan ke anak-anaknya. Insya Allah anak-anaknya nanti jadi anak-anak yang mudah dalam belajar. Menghafal, anak jadi cerdas, bisa jadi ikhtiar anak jadi pandai. Karena apa? Memiliki naluri insting yang tajam, analisa yang baik. Sehingga dalam menghafal rumus-rumus matematik, ilmu-ilmu fisika, analisanya bagus. Kadang tanpa dia hafal rumusnya, tapi karena analisanya bagus, jawabannya bisa benar. Tuh teman-teman. Ya, mudah dalam menghafal, mudah dalam belajar, sok praktekin. Karena ketika otak kanan dan otak kiri itu mizan, seimbang, menghasilkan saraf motorik yang bekerja dengan baik, cerdas orangnya. Cerdas orangnya. Ya, seperti itu teman-teman. Sulit nggak? Mudah apa enggak? Kalau mau mempraktekkan, mau terus dilatih, nanti mudah jadinya. Ya, nanti mudah jadinya. Ya. Kenapa? Susah? Oh, mungkin karena baru pertama kali. Yo, yo satu kali deh, satu ini aja deh. Satu ini aja. Ini udah bagus kalau bisa kayak gini. Ini dua, tembak, balik, lakukan yang cepat. Kalau bisa kayak gini saja, itu udah bagus. Awas, jangan salah. Nanti kayak gini malah kayak gini semuanya, malah berubah semuanya. Ya, sok dipraktekkan. Ya, sok dipraktekkan. Itu memiliki manfaat sangat luar biasa. Inilah telapak tangan atau jari-jari pada tangan kita yang dititipkan karunia dari Allah yang sangat luar biasa. Nah, satu lagi teman-teman. Ya. Satu lagi. Telapak tangan kita dan jari jemari kita ketika kita lakukan terapi itu bisa jadi jalan sembuh berbagai macam penyakit. Salah satunya, ada nggak di sini yang sering masuk angin? Ada nggak di sini yang sering masuk angin? Yang sering mabuk perjalanan? Ada nggak di sini yang sering masuk angin, sering mabuk perjalanan? Ada? Ada. Sering kelayangan, sering pusing, vertigo, migrain, badan sering lemes, penyakitnya pindah-pindah, muncul kekhawatiran, sering gelisah. Ada nggak di sini? Ada nggak? Banyak ya. Banyak. Kemudian badan gampang ngedrop, takut sama kipas angin, takut keluar rumah, takut dingin, takut mandi, sering kesemutan. Ada nggak? Sering kebas-kebas. Wah, ada. Yuk, satu terapi ini bisa membantu sebagai jalan sembuhnya. Ingat ya, poin paling utama kesadaran akan kesalahan. Ketika lakukan ikhtiar, lakukanlah ikhtiar-ikhtiar yang tidak keluar dari syariat agama. Nih, hanya dengan kita man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali dirimu, maka niscaya engkau akan mengenal Tuhanmu. Ternyata, ya teman-teman, telapak tangan kita bisa jadi jalan sembuh penyakit-penyakit yang tadi disebutkan. Mau terapinya? Mau terapinya? Mau terapinya? Bismillah. Mau terapinya? Yuk, dipraktekin bersama. Ingat, dipraktekkan bersama. Pertama, pegang pundaknya seperti ini. Yo, yang merasa room ini bermanfaat, jangan lupa support tap-tapnya ya. Yang merasa room ini bermanfaat, bagikan untuk saudara-saudara kita, untuk keluarga kita yang sedang sakit atau yang sekiranya butuh. Ya, yang belum follow silahkan di follow supaya tidak ketinggalan live-nya. Pertama, pegang pundak seperti ini teman-teman. Ya, pegang pundaknya seperti ini, bebas. Mau tangan kanan, mau tangan kiri, bebas. Mau pundak kanan, pundak kiri itu bebas. Bebas ya. Bebas. Udah dipegang. Sekarang badan tegak lurus. Lalu pejamkan matanya. Tarik nafas perlahan dari hidung. Hembuskan lewat mulut perlahan, dalam hati ucapkan Allah. Tarik nafas perlahan dari hidung.
Sambil dihembuskan, ucapkan Allah. Sekarang ikuti doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, sempurnakanlah seluruh jiwa yang mengharap doa kepada hamba. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarik nafas dari hidung yang panjang 1 kali. Tahan nafasnya, baca Al-Fatihah dalam hati 1 kali, mulut tetap diam. Selesai Al-Fatihah, hembuskan nafasnya lewat mulut perlahan. Lalu buka matanya. Sekarang pencet pundaknya, tarik. Dalam hati ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Satu lagi, pencet pundaknya, tarik. Dah? Sekarang yang sering pusing kepalanya, kelayangan, vertigo, migrain. Yuk, pencet tengkuk lehernya, tarik. Oke. Sekarang daun telinganya dilipat seperti ini. Daun telinganya dilipat seperti ini. Jangan kaget kalau sakit dan gatal. Lalu cubit-cubit punggung tangannya. Cubit. Ya. Cubit ya. Yang banyak. Agak keras dikit. Terus ke lengan. Ke lengan. Nah. Lalu tangan satunya. Punggung tangannya. Pergelangan tangan. Sampai ke lengan. Dah? Sekarang tinggal ke kaki. Maaf ya. Kursinya kecil teman-teman. Saya angkat kaki saya. Nggak kelihatan ya. Gimana? Bentar. Nih ya. Maaf ya. Bukan berarti tidak sopan ya. Maaf ya. Nah ini pergelangan kaki. Cubit. Ya, bagian samping juga dicubit. Bagian dalam juga dicubit. Ya. Lalu kaki satunya. Pergelangannya ya. Punggungnya juga boleh. Bagian dalam. Bagian samping. Dah? Yuk. Sekarang. Dalam hitungan 1, 2, 3. Jawab. Ada yang langsung hangat badannya. Ada yang langsung sendawa. Keluar keringat hangat. Badan jadi enteng. Badan jadi ringan. Ngantuk jadi hilang. Angin jadi minggat. Ada? Ada nggak yang langsung sendawa? Langsung hangat badannya. Langsung enteng badannya. Bahkan keluar keringat hangat. Segar badannya. Ngantuk hilang. Fresh. Muncul semangat. Gairah hidup. Muncul. Yang tadinya putus asa dengan penyakit, terpuruk dalam penyakit, ketakutan, kekhawatiran saat sakit, takut dengan kipas angin, takut dengan dingin, malas mandi, sok praktekin. Praktekin. Langsung enteng nggak? Langsung enteng nggak? Semua berasa kan? Hangat semua tubuh kita. Hangat. Badan langsung enteng, sendawa yang enak banget. Bahkan kadang buang atas, keluar juga di bawah. Ada? Ada nggak teman-teman? Ya. Agak panas di dada, hangat, betul. Apalagi yang asam lambung, langsung hangat di dada. Ya, keluar keringat hangat. Masya Allah.